kalau dilihat dari kondisi lingkungannya kan kayak udah terbengkalai gitu kan bertahun-tahun. Tapi di lantai 3 itu Ajri sama Opang tuh ngeliat masih ada beberapa telapak kaki basah gitu. Oke. Dan ada banyak. Terus ukurannya tuh gede-gede dan gak kayak ukuran kaki manusia normal. Terus di beberapa meja bulat gitu ada beberapa piring-piring antik motif gitu, yang katanya masih ada sisaan makanan gitu di atasnya. Tapi makanannya tuh kayak beneran makanan baru gitu. Sebelum turun ke lantai bawah, si Ajri sama Opang nih sepakat akhirnya buat naro alat ghost detectornya yang namanya tuh spirit box. Dia naro di situ. Jadi spirit box ini tuh intinya kayak alat buat nangkep gelombang frekuensi suara. Intinya alat ini tuh bisa ngasih tahu keberadaan makhluk astral di sekitarnya gitu. Bahkan sampai bisa tahu apa yang makhluk halus ini pengen sampein ke mereka. Udah ditaro beberapa saat nggak ada apa-apa, sampai tiba-tiba katanya tuh langsung kedengeran ada suara anak kecil gitu ramai banget, tawa-tawa sambil lari-larian. Suaranya yang dari awalnya deket, makin lama tuh makin ngejauh. Terus kayak ada juga tuh suara langkah kaki turunin tangga. Pokoknya beberapa kata yang berhasil ditranslate si spirit box ini tuh kayak ngomong, Mama, Mama, Mama ada orang, kayak gitulah. Jujur di situ Ajri tuh agak bingung gitu. Di satu sisi mereka nih akhirnya jadi makin tertarik lah buat nyari tahu. Apalagi sekarang udah dapat clue kan arah ruangan yang perlu dicek. Tapi di sisi lain kata-kata yang ketangkep di spirit box barusan tuh bilang Mama, Mama, takutnya tuh beneran sosok ibu dari setan-setan anak kecil ini. Opang di situ nyoba ngeyakinin Ajri aja tuh. Makanya dia setuju buat pelan-pelan nyari sosok suara anak kecil itu di lantai 2. Spirit boxnya sengaja ditinggal masih nyala di lantai 3 biar mereka bisa tahu tuh ada kedatangan makhluk apa. Lantai 2 nih bisa dibilang semacam ruang keluarga. Di tengah ruangan ada lampu chandelier gede gitu yang masih ngegantung. Terus di tengah ruangan ada sofa-sofa yang pada kebalik gitu posisinya. Tapi secara properti dan segala macam tuh emang beneran udah rusak aja. Bahkan di beberapa sudut tembok sampai udah ketutupan sama lumut gitu. Nah tapi di lantai 2 ini Ajri sama Opang tuh keliling-keliling pakai semua alat, tapi mereka tuh gak nangkep entitas apa-apa. Karena itu akhirnya si Opang misahin diri lah sama Ajri. Dia ngecek lantai 1 duluan, katanya sekalian buat foto-foto lah, siapa tahu nemu penampakan. Ajri di situ masih ngelilingin lantai 2 sampai akhirnya dia nemu semacam kayak mainan rumah-rumahan gitu Moebi. Kayak buat diorama-diorama di salah satu sudut ruangan. Mainan ini tuh kayak semacam jadi bentuk replika dari villa ini. Dan gak cuma itu, bahkan di dalam replika ini pun interiornya mirip sama villanya. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh orang yang berdiri di dalamnya.